Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwantoro, nomor 6561. Ini saya akan ambil soal ada program Q soal nomor 2. Jadi sebelum kita menganalisis coding tersebut, mari kita lihat dulu sekilas dasar-dasarnya. Nah, kita ketahui di sini aplikasinya, kita melihat ada import, kelas, dan public. Mari kita pahami apa itu kelas pada Java. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetak untuk menciptakan suatu instansi dari objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut, properti, before, dan relasi ke objek lain. Nah, jadi bisa diartikan ini kelas ini adalah suatu kelas atau ruangan untuk menampung program-program yang kita buat. Sebenarnya dalam Java kita bisa membuat lebih dari satu kelas, tapi itu pemrograman lebih lanjut. Kita hari ini akan mempelajari membuat satu kelas. Contoh, kita akan membuat kelas pada ini program Java kita, new Java class, kita bernama Javanya test. Oke, kita public. Nah, di sini kita telah membuat suatu kelas pada Java. Berarti kita telah membuat pemrograman dengan nama kelas pada pemrograman Java. Nah, bagaimana untuk di sini jika kita menulis import? Apa itu import? Nah, import pada Java merupakan suatu perintah untuk memasukkan suatu metode atau perintah dalam bahasa pemrograman Java sehingga perintah tersebut dapat aktif dan digunakan atau berfungsi. Jadi bisa dibilang kalau dalam bahasa kita sehari-hari, import itu adalah memasukkan atau menambahkan perintah yang telah ada, yang telah diciptakan oleh pemrograman Java sehingga kita hanya tinggal memanggil saja. Sama seperti ini, kita kan mengimport Java utility linked list, import Java utility queue. Nah, jadi untuk menggunakannya kita hanya memanggil perintah yang telah disediakan oleh import tadi. Nah, seperti ini kan queue, ini kan bahasa pemrograman dari dia. Kalau kita ini tidak import, yang terjadi maka dia tidak mengenali apa itu queue, peak. Nah, itu kita harus mengimport tersebut. Nah, selanjutnya kita melihat. Nah, di sini jika kita setelah membuat kelas, memasukkan import, kita harus diwajibkan juga membuat public started with main string art. Nah, apa itu? Ini merupakan elemen wajib yang harus ada dalam pemrograman bahasa Java. Karena tanpa ada elemen tersebut, program yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java tidak akan berjalan dengan baik. Jadi dalam artian bukan pemrograman tidak jalan, akan tetapi bisa dibilang kita membagi dari kelas, kita membagi tempat duduk setiap pemrograman Java gitu. Contoh, kita membuat suatu kelas, misalnya pemrograman untuk kampus. Ini misalnya untuk Universitas di Kubang. Jadi di dalam kelas Universitas di Kubang itu maka kita buat perbagian, contoh pembagian keuangan, perbagian pendidikan, pembagian BAK, pembagian dosen. Nah, maka fungsinya di sini
Kalau kita tidak membuat ini, maka mereka tuh akan menjadi satu, dan itu membuat pemrograman akan terasa sangat sulit dan berantakan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke apa itu queue. Queue itu atau antrian adalah struktur data tipe linear yang mengikuti suatu urutan tentu di mana operasi tersebut dilakukan. Urutannya yaitu FIFO atau first in first out. Jadi pertama kali di input, pertama kali keluar, yang berarti data yang pertama kali masuk ke dalam queue akan menjadi data pertama kali keluar. Oke, kita bisa melihat di sini kita telah mengimport data queue, dan queue juga telah dideklarasikan menjadi queue. Nah, kita ini queue add ini adalah memasukkan queue atau menambahkan queue di dalam program kita. Kita dapat melihatnya berikut. Kita compare. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pertama kali kita memasukkan queue adalah soal, maka yang pertama kali tambah adalah soal. Nah, ini berarti kita sama ya, seperti array ya sama, tapi akan ini ada berhubungannya dengan linked list. Bisa kita lihat di sini. Nah, linked list merupakan sebuah kolektor yang digunakan sebagai tempat penyimpanan. Seperti array, kita memakai array sebagai tempat penyimpanan. Apa sih yang membuatnya berbeda? Nah, untuk linked list dia terdiri dari node yang disimpulkan dan saling terhubung. Jadi mereka ini akan selalu saling terhubung satu sama lain. Kalau array kita harus membuat tuh, misalnya array jadwal penerbangan. Maka misalnya kita ingin membuat array lagi, kita harus mendeklarasikan array lagi. Kalau ini tidak, hanya tinggal menambahkan add dan add, sehingga menjadi satu kesatuan mestinya. Nah, di sini kita melihat perbedaannya. Masing-masing elemen array hanya berisi data, sedangkan linked list berisi data dan pointer atau node untuk menghubungkan ke data berikutnya. Pada linked list, saat pengalokasian ruang memori dilakukan tidak melalui pendeklarasian atau pengenalan terlebih dahulu, dan terbatas pada ruang memori yang tidak terpakai, sedangkan pada array pengalokasian memori justru terbatas pada jumlah ruang yang dideklarasikan sebelumnya. Nah, jadi kita ketahui pada misalnya kita menggunakan array, kita harus mendeklarasikan muatannya. Contoh hanya bisa menampung 5 kata atau 5 huruf. Sedangkan untuk linked list tidak, kita bebas masukkan seperti ini. Kita melihat kita tidak mendeklarasikan apapun, baik ukurannya ataupun panjangnya. Ini kita bisa struktur. Nah, mungkin itu sekilas tentang dasar-dasarnya pada queue. Nah, kita di sini melihat pemrograman queue. Di sini ada queue pick. Oke. Apa itu queue pick? Nah, queue pick ini tadi kita melakukan print queue, jadi seluruh queue ini kita lakukan print. Bagaimana dengan queue pick? Nah, queue pick itu memiliki arti kepala atau header. Ini berarti memiliki arti header. Jadi kita hanya melakukan print pada header. Jadi gimana sih header ya? Pertama kali kita masukkan, berarti idealnya header. Yang ini adalah kepala, ini berarti adalah footer. Seperti itu. Oke, mari kita coba. Kita compile terlebih dahulu. Oke, resolve queue udah nih. Oke, nah hanya tampil soal. Bagaimana kita kalau hapus ini strukturnya? Soal kita hapus.
apakah dia masih soal atau struktur. Maka tambah struktur karena dia menjadi kepala pertama kali input seperti yang dibilang tadi, itu first in first out. Jadi yang pertama kali input yaitu kepala. Selanjutnya kita di sini lihat query remove, berarti menghapus. Itu. Nah, di query remove ini berarti kita telah mengprint kepala. Kita dulu kepalanya. Nah, bagaimana kita kalau query remove? Jadi apa yang terjadi? Nah, maka pada queen add soalnya hilang karena dia ini mendeklarasikan remove berarti default. Berarti kalau dia default berarti ya first in first out. Jadi pertama kali masuk kalau kita deklarasikan seperti ini atau default berarti yang dihapuskan berarti bagian header karena dia pertama kali di input. Nah, kalau kita masukkan misalnya structure, yang akan dihapus adalah structure karena kita deklarasikan apa yang harus dihapus seperti itu. Nah, bagaimana dengan tadi? Apakah akan tampil? Nah, kenapa strukturnya tampil? Karena tampil struktur bukannya soal, karena kita sini telah mengalokasikan query remove. Jadi dia menjalankan query remove terlebih dahulu, soalnya hilang, sama dia akan menjalankan query remove, akan menjalankan ini. Nah, sedangkan ini menjadi header, di sini. Ini menjadi header, header. Nah, dia langsung menjadi header. Nah, jadi setelah dihapus itu langsung menjadi header. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat sistem print out query. Oke. Structure compile. Nah, kalian pasti bertanya, loh, kok ini cuman UAS yang tampil? Oke, mari kita hapus quickly. Melihat struktur apa? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sistem outprint dengan memakai ini tadi kan menggabungnya jadi satu print queue. Misalnya kita hapus, nah kan data jadi satu nih. Jadi kita kan melihat nih dalam satu queue ini ada struktur. Nah, ini terpisah karena kita di sini menghapus queue print line. Nah, di sini maka dua atas ini akan berpisah langsung. Bisa sebelumnya akan menyatu nih. Nah, maka dengan menggunakan bisa ditambah lagi dengan queue remove, maka headernya akan terhapus. Dia tidak, karena ini sudah tidak termasuk dalam queue. Ini karena sudah terbebas dari queue. Ini data pada ini untuk soal yang sudah tidak masuk queue.
Kita bisa lihat di sini. Oke, nah datanya terhapus karena ini telah menjadi header. Nah, kalau misalnya ini kita hapus, yang menjadi header adalah soal menjadi header, dan ini dia masuk ke GUI kembali, masuk satu kesatuan GUI. Nah, nantinya kita pick ini berarti menampilkan UAS, menampilkan kepala. Oke. Nah, jadi ini sudah tidak termasuk dalam GUI dan dia menghapus GUI remove, berarti dia menghapus ini header dan hapus, sedangkan header. Nah, sedangkan data telah dihapus, ini menjadi dihapus, ini telah dihapus dengan ini, maka ini menjadi header. Nah, maka tampilan UAS. Kalau kita ini tidak pick, maka akan tampil UAS tidak sulit. Maka tampil UAS tidak sulit. Nah, pick, maka mungkin sekian dari penjelasan saya dan analisa saya. Apabila masih memiliki kekurangan ataupun salah dalam menganalisis, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.